Bab 2037. Melanggar batas. Di dalam gunung sepi yang telah berubah menjadi reruntuhan, formasi besar terungkap saat kabut menghilang. Sesosok sedang duduk di tengah formasi 10 warna, dan Wang Lin sekarang bisa melihat penampakan sosok itu. Itu adalah orang tua, dan dia terlihat sangat mirip dengan Olsir. Namun ketika Wang Lin melihat lebih dekat, orang ini tidak hanya mirip dengan Olsir tetapi juga mirip dengan orang lain. Wang Lin, kita bertemu lagi. Orang tua itu tersenyum seolah dia sangat tenang saat melihat Wang Lin. Senyumannya sulit dipahami. Tampaknya mengandung keserakahan dan kenangan, tapi di kedalaman matanya, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Tinggi tubuh Wang Lin adalah 7.000 hingga 8.000 kaki. Sambil menatap lelaki tua itu, ia berkata, "Haruskah aku memanggilmu, Yang Maha Melihat, atau penguasa surgawi 7 warna?" Penampilan orang ini bagaikan perpaduan antara Yang Maha Melihat dan penguasa surgawi 7 warna. "Saya punya banyak nama, tapi sampai sekarang, saya suka dipanggil Olsir." Lelaki tua itu tersenyum dan dia menekankan tangan kanannya ke bawah pada formasi. Formasi raksasa itu diaktifkan sekali lagi, memancarkan cahaya aneh. Cahaya ini menyelimuti dunia dan menarik kekuatan dunia. Ini menciptakan gelombang kejut, dan bahkan tubuh Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah. Transfer. Mata Wang Lin bersinar. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia langsung tahu bahwa formasi di bawah Olsir adalah arai transfer. "Sayangnya, kamu belum cukup membunuh." Orang tua itu menghela nafas. Wang Lin tidak mengeluarkan suara apapun. Dia memiliki banyak keraguan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan formasi tersebut. Tubuh Wang Lin yang kuat dan tinju yang kuat menghantam formasi, tapi dia segera merasakan kekuatan rebound yang kuat. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan tangan kanannya terbentur ke belakang. Dia menoleh dan menemukan bahwa formasinya tidak rusak sama sekali. "Kamu tidak dapat menghancurkan formasi ini, kamu tidak dapat menghentikan rencana orang tua ini. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan tatapan aneh, berisi emosi yang rumit, keserakahan, dan ketakutan. Wang Lin pernah melihat tatapan seperti ini pada Olsir sebelumnya, tapi belum pernah sejelas ini sebelumnya. Hal ini terkait dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai tingkat Grand Empyrean. Yang Maha Melihat sudah mati dan penguasa surgawi 7 warna telah tiada. "Siapa kamu?" Wang Lin meraung, dan tubuhnya membesar sekali lagi. Dia sekarang menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 10.000 kaki. Raungannya seperti embusan angin, dan kaki kanannya menghantam formasi di bawah. Gemuruh menggelegar bergema, tetapi ketika kaki kanan Wang Lin menyentuh formasi, kakinya bergetar dan kekuatan pantulan yang kuat menjatuhkannya kembali. "Siapa aku?" Orang tua itu merenung sejenak dan tertawa. "Siapa saya? Selain saya, hanya ada satu orang yang tahu. Dan kamu akan segera mengetahuinya." Formasi di sekitar lelaki tua itu bersinar terang dan mulai berdengung. Saat formasi diaktifkan, bumi juga mulai berguncang. Arai transfer macam apa ini yang dapat mengguncang bumi? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tidak masalah apakah orang ini adalah penguasa surgawi yang Maha Melihat atau penguasa surgawi 7 warna, dia adalah guru kerajaan Dao kuno yang bertanggung jawab untuk mengambil pecahan jiwa Wan Er. Dia adalah seseorang yang akan dibunuh Wang Lin. Melihat formasi menjadi lebih intens, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah biru di tubuh dan wajahnya membengkak, membuatnya terlihat sangat galak. Dia meraung dan tubuhnya mengembang sekali lagi.
Tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan mencapai hampir 100.000 kaki. Tubuh sebesar itu menyebabkan dunia berubah warna. Formasi di bawah ini seperti semut baginya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak yang tak ada habisnya saat dia melemparkan pukulan lagi ke formasi. Saat pukulan ini jatuh, kekuatan dunia dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km, 50.000 km, bahkan lebih dari ratusan ribu kilometer semuanya ditarik. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap semua kekuatan dan menghancurkan dunia. Orang tua di dalam formasi melihat ini dengan ekspresi aneh dan tidak panik sama sekali. Saat pukulannya mendarat, cahaya dari formasi itu bersinar dengan keras dan tiba-tiba pecah, lalu pukulannya mendekati lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, pukulan tersebut menyentuh tubuh lelaki tua itu, namun menembus tubuhnya, menembus formasi, dan mendarat di tanah. Bumi bergetar hebat dan gelombang menyebar ke segala arah. Gunung itu meledak dan sebuah lubang raksasa muncul. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi suram karena lelaki tua itu dan formasinya masih ada tanpa kerusakan apapun. Seolah-olah lelaki tua dan formasi ini tidak ada dan semuanya hanyalah ilusi. Orang tua dan formasinya tampaknya berada di ruang yang sama sekali berbeda dari Wang Lin. "Mengapa membuang-buang energimu?" Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Setelah sekian lama, kamu masih belum pindah. Ini bukan hanya susunan transfer." Saat kata-katanya masuk ke telinga lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar. Wang Lin memejamkan mata dan tubuhnya menyusut dan sosok raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, Wang Lin berjubah putih berukuran normal muncul. Karena dia menyusut terlalu cepat, sosok raksasa itu tampak menghilang seperti ilusi. Setelah kembali ke ukuran normalnya, dia melangkah maju dan tiba sebelum formasi. Dia memandang lelaki tua yang tampak seperti penguasa surgawi dan penguasa surgawi 7 warna. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh sejati 5 elemen serta tubuh sejati esensi guntur pembantaian kembali ke tubuhnya. Orang tua itu perlahan berkata, "Formasi ini memang bukan sekedar susunan transfer. Efek sebenarnya adalah membuka gerbang kuno. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup kuat. Kamu tidak dapat menghancurkan formasi ini dan tidak dapat menghentikan aktivasi formasi ini. Lebih baik duduk dan berbicara sebentar. Orang tua ini mungkin bisa menyelesaikan beberapa keraguanmu untukmu." Orang tua itu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Dia melangkah maju dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari ini berwarna hitam putih dan memancarkan cahaya hitam putih. Kelihatannya sangat aneh di dunia ini. "Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang melalui formasi," kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia berjalan menuju tepi formasi. Riak bergema saat Wang Lin masuk ke dalam. Meskipun dia telah berjalan melalui formasi, seolah-olah dia berdiri di ruang yang berbeda dari formasi. Orang tua itu memandang Wang Lin, yang hanya berjarak beberapa ratus kaki, dan memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Namun, pada napas berikutnya, pupil mata lelaki tua itu menyusut dengan keras. Saat Wang Lin berdiri di sana, tingkat budidayanya terus meningkat. Matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar terang dan meluas hingga lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya dalam sekejap mata. Matahari raksasa Grand Empyrean memancarkan lebih banyak cahaya, tapi tidak berhenti mengembang. Dari kejauhan, rasanya seperti bola yang ditiup semakin besar. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi suram saat dia menatap matahari Grand Empyrean. Tanpa ragu,
Dia mengangkat tangan kanannya. Lalat raksasa yang mengelilinginya mulai berdengung keras. Itu mengungkapkan tatapan tajam dan menyerang Wang Lin. Namun ketika lalat itu berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari Wang Lin, ia tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang menghentikannya untuk mendekat. Gemuruh menggelegar bergema. Suara ini berasal dari lalat yang menabrak penghalang tak kasat mata karena marah. Tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan di hadapannya dan sesosok jiwa muncul. Itu adalah jiwa Kaisar Langit. Memegang jiwa ini, Wang Lin menutup matanya dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika budidayanya ditingkatkan untuk berbicara Void Tribulan, itu terus meningkat. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam jiwa, menyebabkan mata jiwa Kaisar Langit terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, mata ini tidak mengandung kesadaran dan dipenuhi kebingungan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jiwa itu ke matahari Grand Empyrean di belakangnya. Ada kepala buram yang tersembunyi di dalam matahari raksasa Grand Empyrean. Ini adalah kepala leluhur surgawi yang diambil Wang Lin di Istana Dao Kuno dan kemudian dimasukkan kembali ke matahari Grand Empyrean. Saat jiwa Kaisar Langit memasuki matahari Grand Empyrean dan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empyrean mengembang sekali lagi hingga 100 kali ukuran aslinya. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia meraung. Matahari Grand Empyrean melebar beberapa kali lipat sebelum matanya tiba-tiba terbuka. Nyalakan matahari Grand Empyrean. Matahari Grand Empyrean mulai bersinar. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api raksasa hitam putih, dan lautan api melonjak di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraung. Tidakkah kamu ingin benar-benar membangkitkan Limuan? Bab 2038. Alam Dewa Abadi. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara atau menghentikan tindakan gilanya. Dia telah membuat jiwa Kaisar Langit menyatu dengan kepala leluhur surgawi untuk membuatnya meleleh lebih cepat. Dia telah menggabungkannya dengan matahari Grand Empyrean miliknya untuk meminjam kekuatan yang kuat. Pada saat ini, saat matahari Grand Empyrean terbakar, matahari raksasa itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusut dari ukurannya yang besar hingga menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat memasuki tubuh Wang Lin dengan cara yang aneh, lalu kaki kanannya menginjak ke bawah. Ketika dia menginjak, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan ledakan menggelegar bergema di sekelilingnya. Jika formasi ini terletak di ruang yang berbeda dari benua astral abadi, semua serangan Wang Lin sebelumnya tidak ada gunanya. Seolah-olah formasi itu tidak berwujud, dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Formasinya ada di sini sehingga bisa menyerap aura kematian dari istana. Artinya meskipun berada di ruang yang berbeda, namun ruang-ruang tersebut saling tumpang tindih di sini. Wang Lin pernah melihat mantranya sebelumnya. Kembali ke istana surgawi, dia mengalami hal serupa. Pada saat ini, dia sedang membakar matahari Grand Empyrean miliknya dengan imbalan kekuatan untuk membuka kekosongan. Dia akan menggunakan tubuh dan kultivasinya yang kuat untuk mendobrak penghalang untuk memasuki ruang itu. Mantra ini mirip dengan melangkah keluar dari dunia gua dan langsung memasuki benua astral abadi. Mantra ini seperti melintasi batas antar dunia, yang bahkan akan sulit bagi para Grand Empyrean, kecuali jika itu seperti istana surgawi, tempat pintu masuk telah dibuat. Namun, Wang Lin sedang mencoba memaksa masuk sekarang, dan itu sangat sulit. Ekspresi guru kekaisaran Dao Kuno telah berubah karena tindakan gila Wang Lin. Kaki kanan Wang Lin terangkat, dan ketika mendarat, suara gemuruh bergema. Formasi itu melintas dengan hebat dan jaring besar yang tak terlihat tampak muncul. Jaringnya bengkok,
dan jika Wang Lin bisa memecahkannya, dia bisa melewati batas. Jaring yang berkelap-kelip hanya samar-samar terlihat oleh mata. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat di net, sepertinya sudah mencapai batas. Tubuh Wang Lin juga bergetar dan keringat muncul di dahinya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan yang besar, ini sangat sulit baginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Guru Kekaisaran Dao kuno berdiri dan tangannya membentuk segel. Cahaya 10 warna melesat ke arah jaring di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat jaring lebih kuat dan tangguh, dan sekarang jaring tersebut sepertinya mengandung gaya elastis yang akan mengangkat kaki Wang Lin. Di hadapan Wang Lin, lalat raksasa itu sepertinya sudah gila dan terus menabrak penghalang. Ia ingin merobek penghalang dan menyerang Wang Lin. Setelah memperkuat jaring, Guru Kekaisaran Dao kuno menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, darahnya tidak jatuh ke jaring, melainkan melewati formasi, menuju tempat yang tidak diketahui. Namun saat ini, aktivasi formasi meningkat beberapa kali lipat. Suara gumaman sepertinya semakin meningkat, seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dengan darahku untuk memimpin jiwa surga, aktifkan. Saat lelaki tua itu meraung, banyak jiwa muncul di dalam formasi. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa ini, tubuhnya bergetar. Jiwa-jiwa ini milik orang-orang yang telah mati bagi Wang Lin di dunia gua. Jiwa-jiwa ini berubah menjadi gas hitam dan keluar dari formasi. Mereka terbang ke langit dan membentuk pusaran raksasa, lalu ilusi muncul di dalam pusaran tersebut. Ilusi itu seperti sebuah gambar, dan itu mencerminkan klan surgawi. Di benua astral abadi, di benua laut gunung, beberapa pembudidaya yang tersebar menatap laut dengan tercengang. Permukaan laut seakan turun, lalu sebuah pilar besar berwarna hitam tiba-tiba muncul dari dasar laut. Ia terbang ke langit dan menghilang. Wang Lin melihat pemandangan di dalam pusaran. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia merasakan rambutnya berdiri, seolah-olah sesuatu yang akan mengejutkan seluruh benua astral abadi telah muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam dan, tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menginjak ke bawah dalam upaya untuk memecahkan jaring yang menjulang dan memasuki ruang di mana formasi berada. Namun, jaring itu diperkuat dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mencegah Wang Lin memecahkannya, membuka. Alhasil, suara gemuruh menggema saat Wang Lin menginjak jaring. Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan 3 suap darah dan menarik lebih banyak lagi jiwa kematian. Jiwa-jiwa kematian ini adalah semua orang yang dibunuh Wang Lin. Mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat mereka mengaum dan berubah menjadi gas hitam yang terbang ke langit. Mereka berubah menjadi 3 pusaran raksasa yang sejajar dengan pusaran lainnya. Gambar berbeda muncul di setiap pusaran. Benua gelombang awan. Ada lautan raksasa di benua ini, dan biasanya tidak banyak gelombang. Ada banyak pulau kecil di lautan ini, dan ada banyak pembudidaya di sana. Laut yang tenang tiba-tiba bergemuruh dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya terendam banjir. Sejumlah besar pembudidaya terbang keluar dan terkejut dengan hal ini. Permukaan laut seakan turun dan kemudian sebuah pilar raksasa terbang ke langit dan menghilang. 2 tempat lainnya adalah lautan di klan surgawi, dan pilar-pilar besar terbang keluar dari sana dan menuju ke langit. Tempat terakhir bahkan tidak bisa disebut lautan. Itu adalah tanah beku tempat Grand Empyrean Wu Feng berada. Es tiba-tiba pecah, memperlihatkan lautan beku di bawahnya, dan sebuah pilar besar menembus es dan terbang ke langit. Wu Feng berdiri di kejauhan dan melihat ini. Pilar ini memancarkan aura kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan dalam jumlah besar juga menyebar,
mengguncang dunia. Ini lebih dulu. Wu Feng bergumam, tapi segera matanya bersinar terang. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini di pusaran di langit. Melihat guru kekaisaran Dao kuno hendak mengeluarkan seteguk darah kelima, Wang Lin tidak ragu-ragu memanggil avatar terkuatnya di kehampaan. Kabut-kabur muncul di sekelilingnya dan kekuatannya tiba-tiba meletus. Kaki kanannya berisi kekuatan penuh saat ia menginjak jaring. Ketika dia menginjak ke bawah, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh aslinya seolah-olah ada tubuh lain di sana. Ini adalah avatarnya yang kosong. Dengan sekali hentakan, sebagian jaringnya roboh sehingga menimbulkan lubang. Ketika kaki Wang Lin mendarat, dia melangkah ke dalam ruang di mana formasi itu berada. Tubuhnya masih di sini, tapi kaki kanannya telah mendarat di tempat itu. Ini adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, tapi hanya kaki kanannya yang bisa mencapai tujuannya. Ada kilatan cahaya hitam di kakinya lalu dia menariknya kembali. Kemudian sejumlah besar gas hitam dibor ke dalam lubang saat jaring pulih. Di ruang tempat formasi berada, gas hitam berkumpul di tepi formasi membentuk Wang Lin berambut hitam. Matanya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi. Ini adalah tubuh sejati esensi pembantaian guntur Wang Lin. Namanya, pembantaian. Orang yang menyebut nama tubuh asli ini adalah guru kekaisaran Dao kuno. Saat lelaki tua itu menatap tubuh asli berambut hitam itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Aku tidak terbiasa berbicara dengan seseorang di luar angkasa, aku suka berbicara dengan orang secara langsung seperti ini, kata tubuh asli esensi pembantaian berambut hitam sambil melihat sekeliling. Ini adalah ruangan yang sangat aneh. Tampaknya ukurannya tidak terbatas tetapi juga tampak begitu besar. Itu memberi orang ilusi yang aneh. Ada juga gumaman yang terus-menerus bergema, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar satu kalimat pun dengan jelas. Pembantaian menarik pandangannya dan berjalan menuju guru kekaisaran Dao kuno. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin duduk dengan mata terpejam. Fokus penuhnya adalah pada pembantaian tubuh sebenarnya di ruang lain. Kamu nampaknya sangat takut padaku, dan kamu tahu nama tubuh asliku ini. Pembantaian berambut hitam memandang lelaki tua itu dan formasinya dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu menghancurkan formasi ini, tidak ada kesempatan bagi Li Muwan untuk bangkit. Fragmen jiwa itu hanyalah sebuah fragmen jiwa. Bahkan jika kamu memasukkannya ke dalam peti mati penghindar surga, itu tidak dapat membangunkannya. Satu-satunya cara untuk membangkitkan orang mati adalah dengan mengandalkan formasi ini. Bahkan jika kamu mengandalkan kekuatan darah jiwa leluhur kuno untuk membangunkannya untuk sementara, dia tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Beberapa tahun kemudian, dia akan kembali menjadi mayat. Jika Anda ingin dia lolos dari reinkarnasi, Anda harus mengandalkan formasi ini, kata guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba. Tangan kanan Slater berhenti sejenak. Di luar formasi, Wang Lin membuka matanya. Di mana formasi ini dibuka? Guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, merenung sedikit dan berkata, alam dewa abadi. Jika Anda ingin membiarkan Li Muwan keluar dari reinkarnasi dan tidak menderita kesakitan reinkarnasi, Anda harus pergi ke alam dewa abadi. Di sana, Anda terlindung dari reinkarnasi, dan Anda dapat menggunakan dao reinkarnasi Anda untuk mendobrak penghalang impian Li Muwan, menemukan jati dirinya, dan melampaui reinkarnasi. Alam dewa abadi hanya dibuka sebagian di masa lalu, tapi dengan metodeku, aku bisa membukanya sepenuhnya. Namun, ada kilatan niat membunuh di mata Slater.
Setelah tangan kanannya berhenti, tangan itu bergerak sekali lagi seolah-olah dia akan menghancurkan formasi. Bab 2039. Keputusan. Suara guru kekaisaran Dao kuno sangat keras saat dia meraung, jika formasi ini dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia gua dan benua astral abadi. Anda masih harus menyaksikan jiwa Limuan mati dan kembali ke siklus reinkarnasi. Kamu tetap tidak akan mengizinkan dia menemanimu selamanya. Mata avatar pembantaian berambut hitam itu menyala dan tangan kanannya berhenti. Gas hitam masih bergerak di sepanjang tangannya, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Anda memiliki darah jiwa leluhur surgawi, dan ia memiliki kekuatan penciptaan, tetapi bahkan jika Anda mengintegrasikan seluruh tetesnya ke dalam tubuh Limuan, itu tidak akan memungkinkannya memasuki alam dewa abadi dengan aman. Alam dewa abadi adalah tanah suci tertinggi di benua astral abadi. Kultivator biasa tidak bisa memasukinya, mereka membutuhkan kultivasi yang kuat atau tubuh yang kuat. Kali ini, alam dewa abadi akan terbuka sepenuhnya. Ini akan sangat berbeda dari pembukaan sebelumnya. Jika Anda ingin masuk bersama Limuan, Anda harus membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan agar bisa dibawa ke sana. Kemudian gunakan kekuatan reinkarnasi untuk menemukan jati dirinya dan pisahkan dia dari reinkarnasi menjadi keberadaan abadi. Olsir berkata dengan cepat sebelum mengeluarkan 2 suap darah lagi. Darahnya seperti kabut dan menembus formasi. 2 kumpulan jiwa kematian orang yang dibunuh Wang Lin membentuk 2 bola gas hitam dan terbang ke langit. Di langit, mereka berbaris dengan 4 pusaran sebelumnya. Mereka sepertinya akan membentuk lingkaran. Kedua massa gas hitam tersebut memperlihatkan gambaran yang berbeda. Kali ini bukan klan celestial, tapi klan kuno. Salah satunya menunjukkan area Ji kuno, di mana terdapat lautan luas. Lautnya gelap dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah laut kematian Ji kuno yang terkenal. Biasanya, ini adalah tempat yang baik bagi orang-orang Ji kuno untuk bercocok tanam. Tekanan dari laut akan membentuk seseorang, dan jika tekanan tersebut dapat bertahan, itu akan membantu Anda merangsang potensi penuh mereka. Namun, gelombang besar muncul di laut kematiannya sekarang. Gelombang ini menyebar ke segala arah dan suara gemuruh bergema. Laut tertekan dan pilar besar terbang ke langit dan menghilang. Permukaan laut kematian menurun dan kini separuh airnya hilang. Saat pilar ini terbang ke langit, sebuah pilar besar juga terbang keluar dari laut di perbatasan Dao kuno dan Si kuno. Riak dalam jumlah besar menyebar ke segala arah dan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua jawaban yang kamu inginkan ada di dalam alam dewa abadi. Begitu kamu pergi ke sana, kamu akan tahu jawabannya. Di dalam formasi, guru kekaisaran Dao kuno menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapan avatar pembantaian berambut hitam tertuju pada guru kekaisaran Dao kuno. Ruang tempatmu berada masih berbeda dari ruang tempat formasi berada. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke guru kekaisaran Dao kuno. Sejumlah besar gas hitam keluar dari ujung jarinya dan terbang ke arah guru kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu tidak mengelak sama sekali dan membiarkan gas hitam melewati tubuhnya. Namun, tubuhnya tampak tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan apapun. Seolah-olah dia hanyalah refleksi dan tidak ada di sini. Murid guru kekaisaran Dao kuno menyusut saat dia melihat avatar pembantaian, dan ketakutan muncul di matanya. Aku masih tidak percaya dengan kata-katamu. Wang Lin, yang sedang duduk di luar formasi, memperhatikan segala sesuatu di dalam formasi. Avatar pembantaiannya telah berbicara, dan dia tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata guru kekaisaran Dao kuno.
Guru Kekaisaran Dao kuno mengatupkan giginya dan tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki sehelai rambut putih dan ten? Gekorak seukuran kepalan tangan. Ketika avatar pembantaian mendengar ini, matanya menunjukkan rasa dingin. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin mendongak. Kamu memang mendapatkannya. Ketika Guru Kekaisaran Dao kuno melihatnya, dia menjadi bersemangat. Melihat avatar pembantaian bergerak, Guru Kekaisaran Dao kuno dengan cepat berkata, setelah memasuki alam dewa abadi, dengan rambut sebagai panduan dan tengkorak untuk menerangi jalanmu, kamu akan menemukan kebenaran. Jika kamu menghancurkan formasi ini, rencana orang tua ini akan gagal, tapi kamu juga tidak akan pernah tahu kebenarannya. Suatu hari, kamu bahkan akan menyesalinya. Masalah hari ini di luar dugaannya. Dia mengira Wang Lin tidak bisa memasuki ruang ini. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki kekuatan untuk menembus batas. Menghadapi tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya, lelaki tua itu merasakan rasa takut yang tak terlukiskan dari lubuk hati dan jiwanya. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah ada yang tidak beres? Guru Kekaisaran Dao kuno melolong di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Namun, Wang Lin dapat menghancurkan formasi kapan saja dan menghancurkan persiapannya selama bertahun-tahun, jadi dia terpaksa mengungkapkan lebih banyak rahasia. Pembantaian berambut hitam perlahan berkata, menarik. Saya dapat menyisihkan formasi ini, tetapi Anda harus memberitahu saya mengapa formasi ini memerlukan jiwa orang-orang yang dibunuh oleh tubuh asli saya untuk diaktifkan. Ekspresi Guru Kekaisaran Dao kuno berubah dan dia tampak ragu-ragu, tetapi dia segera melihat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menghancurkan formasi. Karena alam dewa abadi telah, orang tua itu mengatupkan giginya, dan saat dia hendak mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar. Dia menjerit menyedihkan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah hukum dunia. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika orang tua ini mengatakan ini, aku akan mati. Wajah Guru Kekaisaran Dao kuno langsung berubah pucat. Pembantaian berjalan ke depan dan dengan dingin berkata, "Oh, kamu tidak perlu memberitahuku hal itu, tapi kamu harus memberitahuku siapa dirimu." 7 warna adalah lelaki tua ini, yang maha melihat adalah lelaki tua ini, dan Guru Kekaisaran Dao kuno juga adalah lelaki tua ini. Bahkan ini, saat lelaki tua itu berbicara, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia melolong menyakitkan. Guru Kekaisaran Dao kuno tiba-tiba menjadi galak dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Wang Lin, formasi ini penting bagi orang tua ini, tetapi juga penting bagi Anda. Jika kamu bersikeras menghancurkan formasi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu lagi. Semuanya menjadi tidak beres hari ini karena dia tidak pernah mengira Wang Lin akan menembus batas dan mengirimkan avatar pembantaiannya. Kalau tidak, dia akan tetap mengambil inisiatif, tidak seperti sekarang, di mana dia sepenuhnya pasif. Pembantaian diam-diam merenung. Di luar formasi, mata Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah melihat reaksi Guru Kekaisaran Dao kuno, dia memiliki tebakan aneh di dalam hatinya. Namun, tebakan ini sangat aneh, dia tidak berani mempercayainya. Namun, masalah ini melibatkan Li Muan. Sehubungan dengan masalah Li Muan, Wang Lin tahu Guru Kekaisaran Dao kuno tidak salah. Darah jiwa dapat membangunkannya untuk sementara, tetapi dia tidak akan dapat keluar dari reinkarnasi dan akan tetap mati suatu hari nanti. Jika dia ingin melampaui reinkarnasi, mungkin dia benar-benar harus pergi ke alam dewa abadi. Menatap lelaki tua itu, Wang Lin memejamkan mata. Pada saat itu, Slater menarik tangan kanannya. Gas hitam di sekitarnya mengembun dan tidak lagi menyebar.
Pembantaian dengan dingin berkata, lanjutkan formasi. Guru Kekaisaran Dao kuno tidak terkejut. Dia memandang dengan penuh arti tubuh asli Wang Lin di luar formasi sebelum batuk 2 suap darah lagi. 2 suap darah berubah menjadi 2 masa gas hitam berisi jiwa kematian. Mereka melesat ke langit dan bergabung dengan 6 pusaran sebelumnya untuk membentuk lingkaran sempurna. Pada saat yang sama, di 2 tempat lain di klan kuno, 2 pilar besar terbang ke udara. Bumi bergetar ketika mereka menghilang ke langit. Di langit, 8 pusaran hitam berputar dengan cepat hingga salah satunya meletus dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti tinta dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh langit menjadi hitam. Bukan hanya langit di sini, tapi seluruh langit purba bisa berubah menjadi hitam. Bahkan langit lautan luas dan 72 benua klan surgawi berubah menjadi malam. Seluruh benua astral abadi diselimuti malam. Setelah 9 napas, kegelapan yang menyelimuti seluruh benua astral abadi menghilang. Wang Lin menatap ke langit dan menemukan bahwa salah satu dari 8 pusaran telah menghilang. Di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar melihat pilar besar telah muncul di lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Tepat pada saat ini, salah satu dari 7 pusaran yang tersisa di langit meletus dengan cahaya hitam yang sama. Langit menjadi hitam dan, 9 napas kemudian, kegelapan menghilang. Hanya 6 pusaran yang tersisa, namun pilar kedua muncul di lautan luas. Saat dunia berganti-ganti antara hitam dan putih, seluruh benua astral abadi mulai bergetar. Gelombang besar terjadi di lautan luas, menciptakan gemuruh yang menggemparkan surga. Wang Lin samar-samar bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di lautan luas. Sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh benua astral abadi hanya dapat disebabkan oleh alam dewa abadi yang legendaris yang dapat menjadikan seseorang menjadi Grand Empyrean. Alam dewa abadi, gumam Wang Lin. Dia telah mendengar tentang tempat ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembukaannya. Ini adalah kelima kalinya langit berubah menjadi hitam, dan setelah 9 napas, langit kembali cerah. Wang Lin mendongak dan melihat hanya 3 pusaran yang tersisa. Di dalam formasi, Olsir tampak bersemangat. Sepertinya dia sudah lama menunggu ini. Dia sepertinya bisa melihat perubahan di lautan luas, dan matanya dipenuhi keinginan dan kegilaan. Bab 2040. Jangan membicarakannya. Saat seluruh benua astral abadi berganti-ganti antara hitam dan putih, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiu diterbang keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya berubah. Ini memang alam dewa abadi, kali ini telah dibuka dari klan kuno, dan waktunya jauh lebih awal dari biasanya. Pembukaan alam dewa abadi seharusnya tidak dibuka secepat ini. Artinya, ini akan menjadi pertama kalinya alam dewa abadi akan terbuka sepenuhnya, dan ini akan berbeda dari sebelumnya. Suara seorang wanita terdengar dari samping Jiudi. Itu adalah Haizi, yang mengenakan jubah putih. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit. Saya tidak bisa meramalnya sepenuhnya, hanya ini yang bisa saya lihat. Saya juga meramalkan bahwa kita harus menunggu beberapa ratus tahun agar alam dewa abadi benar-benar terbuka. Pembukaan yang lengkap, kegembiraan yang tak tertahan muncul di mata Jiudi. Jika terbuka sepenuhnya, maka mungkin ada metode bagi para Empyrean Agung untuk melampaui level mereka saat ini dan mencapai level leluhur surgawi. Klan surgawi, Sekte Daoyi. Selama bertahun-tahun, Sekte Daoyi telah menjadi negeri yang suram. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan Grand Empyrean Daoyi tetap berkultivasi dengan pintu tertutup.
Hal ini menyebabkan populasi di sini menjadi sedikit. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari Sekte Daoyi. Saat suara gemuruh bergema, salah satu gunung runtuh dan sosok yang tertutup gas abu-abu terbang keluar. Sosok ini galak dan menatap ke kejauhan. Alam dewa abadi. Mungkin ada metode bagi saya untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan leluhur di sana dan membiarkan tingkat kultivasi saya meningkat. Di dalam sekte yang ungu, dua gadis kecil yang cantik sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Mata leluhur surgawi tertuju pada mereka berdua. Mata itu memancarkan cahaya aneh yang menghubungkan mereka berdua. Pada saat ini, keduanya membuka mata dan melihat ke arah yang sama. Tatapan mereka seolah menembus dinding, melihat dunia luar. Wu Feng, orang pertama di klan surgawi yang menyadari hal ini, berdiri di atas gunung es dengan antisipasi di matanya. Pada saat yang sama, jauh di bawah istana kota leluhur surgawi, ada ruang yang tumpang tindih. Di dalam ruang itu, ada sebuah gunung, dan orang gila itu tetap tidak bergerak di sana. Selain anggota kuat dari klan Celestial, orang-orang dari klan kuno juga memperhatikan pembukaan alam dewa abadi. Para Empirean Agung dari Ji kuno dan Si kuno keduanya menoleh. Adapun Xuan Luo, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah saat dia melihat gunung terpencil yang dikunjungi Wang Lin dan anomali di langit. Bahkan Kaisar Suci, yang telah kembali ke bawah istana, terbang lagi. Dia berdiri di samping Xuan Luo dan menatap langit dengan kaget. Alam dewa abadi telah dibuka sebelumnya. Keduanya saling memandang. Mereka tidak melanjutkan berbicara, tetapi mulai merenung. Di area tengah, tempat tiga negara klan kuno terhubung, sesosok tubuh berdiri di puncak menara di puncak gunung Gudao dan memandang ke langit. Desahan keluar dari menara. Akhirnya, telah terbuka sepenuhnya, saat aku mengetahui segalanya hari itu. Aku tahu aku tidak bisa mengubahnya. Sosok itu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit kepahitan yang jarang terjadi. Ratusan tahun kemudian, lautan penderitaan. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa pada kehancuran. Berjalanlah di jalur Dao yang sebenarnya. Sosok buram itu bergumam. Setelah langit benua astral abadi berubah menjadi malam untuk ke-8 kalinya dan kembali normal, pusaran terakhir di atas gunung menghilang. Namun, 8 pilar itu berdiri di atas lautan luas, dan tidak peduli seberapa besar ombak menerjangnya, mereka tidak bergerak. Di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar, laut berangsur-angsur berubah menjadi kabut, namun laut di luar pilar tetap cair. Di bawah gunung yang runtuh, guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, memasang ekspresi serius. Tangannya terus membentuk segel saat dia menekan formasi dan menggumamkan suara aneh. Suaranya terdengar seperti banyak orang yang bergumam, tetapi tidak mungkin untuk mendengar apapun dengan jelas. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Tahan Dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Menghadapi ketidaktahuan yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam hidup dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan, dan jalani jalan Dao sejati. Gumaman tak berujung dari guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba berubah menjadi ini. Saat kata-katanya bergema, formasi melepaskan cahaya tak berujung. Kemudian, jaring besar dalam jumlah tak terbatas muncul di ruang ini. Ini adalah jaring yang dipatahkan Wang Lin ketika mencegahnya memasuki ruang ini. Namun, saat cahaya dari formasi menyala, retakan muncul di jaring ini.
Guru Kekaisaran Dao kuno telah menggunakan beberapa metode untuk memindahkan formasi dari ruang tempatnya berada dan memindahkannya ke benua astral abadi. Harus dikatakan bahwa formasi di dalam gunung yang sepi itu hanyalah ilusi. Wang Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendobrak batas untuk memasuki ruang itu. Sekarang formasi tersebut menggunakan metode yang sama untuk keluar dan menjadi nyata. Yang terjadi adalah avatar pembantaian Wang Lin. Saat ini, avatar ini berada di ruang yang sama dengan tubuh asli Wang Lin. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin bersinar. Ketika formasi menembus batas dan tiba di benua astral abadi, Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya 10 warna meletus dari formasi dan melesat ke langit. Dari kejauhan, sepertinya itu membentuk pilar ke-9. Avatar pembantaian Wang Lin mundur beberapa langkah dan menyatu dengan tubuh asli Wang Lin saat cahaya melesat ke langit. Wang Lin muncul di samping cahaya dan melihat cahaya yang menuju ke langit. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan datang darinya. Di dalam pilar cahaya, Guru Kekaisaran Dao kuno meraung, pilar ke-9, buka alam dewa abadi. Pilar cahaya terbang ke langit dan terbang menuju lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Di lautan luas, di dalam lingkaran 8 pilar, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan pilar ke-9 muncul di tengahnya. Langit berubah warna dan riak bergema di langit. Segera, seluruh langit benua astral abadi dipenuhi riak. Seluruh lautan bergejolak saat pilar ke-9 turun menuju pusat lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar lainnya. Saat itu turun, sebuah pemandangan terjadi. Ini mengguncang hati setiap orang yang melihat apa yang terjadi di sini, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lautan tak berujung mengeluarkan suara keras yang bergema di seluruh benua astral abadi, lalu lautan luas perlahan naik. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menggunakan mantra kuat untuk perlahan mengangkat lautan luas ini. Mustahil untuk menggambarkan ukuran lautan luas ini, tetapi mengangkat seluruh lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grand Empyrean. Bahkan Grand Empyrean Gudao pun tidak bisa melakukannya. Saat air laut naik, sebuah lubang yang dalam terlihat. Lubang yang dalam ini dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak rata. Itu tersembunyi di bawah laut dan tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Laut terus naik, dan segera melampaui klan kuno dan klan surgawi. Lautnya sangat dalam sehingga sulit untuk menghitung seberapa luasnya dalam waktu singkat. Ketika lautan tak berujung terbang di atas tanah klan kuno dan klan surgawi, lautan itu masih naik. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut. Mereka tidak bisa membedakan perbedaan antara laut dan langit. Tepat pada saat ini, lautan tak berujung berubah setengah lingkaran, seperti telapak tangan yang tiba-tiba berdiri. Laut naik sehingga kedalamannya menjadi lebarnya dan lebarnya menjadi kedalamannya. Adegan ini terlalu aneh. 9 pilar di langit berada di tengah laut. Lautan luas itu seperti tembok besar yang memisahkan klan langit dan klan kuno. Sepertinya itu tidak ada habisnya dan bahkan memberikan kesan bahwa itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benua astral abadi yang telah berubah dan laut tetap sama, atau apakah laut telah bergerak sementara benua astral abadi tetap tidak bergerak. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat orang merasa seolah-olah langit telah terbalik. 9 pilar di tengah laut mulai berputar perlahan, menambah kecepatan saat bergerak. Dari jauh, mereka tampak seperti badai yang menghubungkan langit dan bumi. Samar-samar orang bisa melihat 9 pilar di dalam badai bersinar dan membentuk pintu raksasa. Pintunya tertutup dan belum terbuka. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup. Jika tidak, pintunya bisa segera dibuka,
tapi sekarang dibutuhkan 500 tahun agar kekuatan yang cukup bisa berkumpul untuk membuka pintu. Jadi, Wang Lin, mari kita bertemu lagi dalam 500 tahun di alam dewa abadi. Saat kita bertemu lagi, kamu akan tahu yang sebenarnya. Di gunung terpencil di luar kota Kekaisaran Dao kuno, guru Kekaisaran Dao kuno perlahan menghilang dari formasi yang berkedip. Wang Lin melihat sosok yang menghilang itu dan tiba-tiba berkata, "Sekte Donglin dihancurkan olehmu." Namun dia tidak mendapat balasan. Tawa bergema saat formasi menghilang dan guru Kekaisaran Dao kuno menghilang. Tempat ini masih berupa reruntuhan. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia terbang ke langit sebagai seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Dao kuno. Semuanya telah menjadi masa lalu. Namun, ada seseorang di sini yang masih dia anggap sebagai gurunya, meskipun dia telah menggunakan kematiannya untuk memutuskan hubungan mereka. Seorang guru yang tidak bisa diakui tetapi akan tetap menjadi gurunya selamanya di dalam hatinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.